Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 30 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Kita diingatkan bahwa Yesus terharu. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu menerima Engkau dan orang yang Engkau utus. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar selalu siap menerima Engkau dan orang yang Engkau utus. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikutinya aku sekarang, tetapi kelak
engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus terharu. Pada suatu hari seorang teman datang ungkapkan perasaan sedihnya karena ia ditolak oleh temannya. Sewaktu ditanya apa alasan mengapa ia ditolak, katanya hanya karena ada perbedaan pendapat. Masing-masing berpegang pada pikirannya, yang satu menganggap dirinya benar, sementara yang satu juga menganggap dirinya benar. Apa yang dialami oleh teman-teman ini, justru itulah yang dialami oleh Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Yesus diutus oleh Bapanya ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ada yang menerimanya, tetapi tidak sedikit orang pun yang menolaknya. Yang sangat menyedihkan adalah bahwa justru orang-orang yang selalu memuji Tuhan, itulah yang menolak kehadiran Yesus Kristus. Para ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat berpengaruh, yang selalu berpegang teguh pada hukum Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang bangsa Israel, justru mereka lah yang menolak Yesus. Para imam Yahudi yang selalu membawa persembahan di bait Allah sangat ngotot menolak Yesus. Penolakan mereka didasarkan pada perbedaan pendapat. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu datang penuh kemuliaannya dan membawa perubahan politik. Tetapi kenyataannya sangat lain. Mereka sangat kuat pada konsep mereka dan selalu berjuang agar Yesus harus dibunuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mengawali sabda Injil hari ini, penginjil Yohanes melukiskan keadaan Yesus. Yohanes katakan bahwa Yesus sangat terharu. Apa yang membuat Yesus sangat terharu? Yang membuat Yesus sangat terharu adalah karena begitu banyak orang yang tidak menerima Dia sebagai utusan Bapa. Dia juga sudah membayangkan apa yang akan terjadi ke atas para utusannya di kemudian hari, bahwa mereka juga akan ditolak. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa satu dari para rasulnya akan mengkhianati Dia. Rupanya Yesus tidak bisa tahan lagi menahan rasa sakitnya. Karena itu dengan polos Dia katakan kepada para murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Satu pengumuman yang membuat murid-muridnya kaget. Masing-masing mau mencari tahu siapakah Dia. Masing-masing mau membenarkan diri bahwa dia tidak mungkin mengkhianati Yesus, termasuk Yudas Iskariot. Yesus pun sudah mengingatkan Petrus bahwa dia akan mengingkari Yesus 3 kali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, mungkin kita juga memiliki sikap seperti Yudas Iskariot dan Petrus serta Thomas. Kita berdoa semoga sifat Yudas Iskariot jangan pernah menjadi milik kita. Mengapa? Karena dia mengkhianati Yesus dan mengambil keputusan membunuh dirinya sendiri. Dia tidak berbalik kepada Yesus memohon ampun, tetapi sebaliknya melakukan dosa bertambah berat. Kalau toh kita jatuh dalam dosa seperti Petrus dan Thomas, kembalilah kepada Tuhan dan mohon ampun. Tuhan selalu siap mengampuni dosa dan kesalahan kita. Marilah kita selalu bekerja sama dengan para utusan Kristus, karena dengan menolak para utusan Kristus, kita pun akan merasa terharu. Kristus pun akan merasa terharu dan sedih.
Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan gerakkanlah hati kami agar selalu siap menerima Kristus dan utusannya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.